Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info K3 RSID. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah standar akreditasi puskesmas, melanjutkan dari konten sebelumnya. Kali ini terkait dengan bab 5, yaitu mutu puskesmas. Oke, kita coba bahas dan kita coba bedah apakah banyak kesamaan atau banyak perbedaannya dengan standar akreditasi, khususnya poin mutu di rumah sakit gitu. Oke, kita lanjut. Jadi untuk mutu sendiri itu ada di bab 5 ya. Bab 5 dari 5.1 hingga 555 gitu. Nah, agar video ini tidak terlalu kepanjangan, paling nanti kita akan potong ya, agar tidak terlalu panjang. Jadi kita bahas mungkin 5.1 sendiri, 5.2 sendiri. Oke, kita lanjut. Oke, 5.1.1 Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab mutu, tim mutu, dan program peningkatan mutu. Jadi kalau jelas ya, maksud tujuannya berarti bikin SK PJ mutu, ketua mutu, bikin SK tim mutu, dan bikin program peningkatan mutu. Kalau maksud tujuannya sudah berkata seperti itu, biasanya bawahnya pasti akan sama untuk EP-nya atau elemen penilaiannya. Oke, yang pertama, Kepala Puskesmas membentuk tim mutu sesuai dengan persyaratan, dilengkapi dengan uraian tugas dan menetapkan program peningkatan mutu. Oke, 5.1.1 berarti SK tim mutu. Dimana di dalam SK ini, kalau udah bicara SK tim, maka pasti lampirannya itu daftar nama timnya, dan yang kedua adalah uraian tugas gitu. Jadi biasakan kalau teman-teman membuat SK tim gitu, atau SK komite, atau SK unit, pastikan ada uraian tugasnya di dalam lampirannya. Oke. Yang kedua adalah program peningkatan mutu. Gampang lah ya ini. Lanjut. Poin B, Puskesmas bersama tim mutu mengimplementasikan dan mengevaluasi program peningkatan mutu. Oke, ini dokumentasinya, berarti laporan sih. Paling gampang tuh membuatnya adalah laporan pelaksanaan program. Untuk teman-teman yang pengen tahu bagaimana sih format laporan, teman-teman bisa cek aja scroll video kami. Kalau nggak salah sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan laporan, cuma itu bedanya adalah laporan di rumah sakit. Mungkin bisa diadopsi di puskesmas gitu. Oke, lanjut. Tim mutu menyusun program peningkatan mutu dan melakukan tindak lanjut upaya peningkatan mutu secara berkesinambungan. Oke. Jadi ini masih lanjutan ya. Jadi kalau teman-teman membuat laporan, pastikan di dalam laporan itu ada rencana tindak lanjut, entah itu berupa rekomendasi, saran, masukan. Nah, nanti poin 4, siapkan bukti pelaksanaan tindak lanjut. Gampang sih, bikin aja formnya gitu. Nanti coba kita bahas ya, kalau nanti sempat waktunya kita coba kasih contoh filenya itu seperti apa. Biasanya kalau bukti ini pasti D, teman-teman. Ya kan? Pasti D. Nggak mungkin dia R gitu. Lalu lanjut, program peningkatan mutu dikomunikasikan kepada lintas program dan lintas sektor, serta dilaporkan secara berkala kepada Kapus dan Dinas Kesehatan daerah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Oke, karena di sini bicara prosedur, maka teman-teman pastikan buat dulu SOP-nya sebelum melaksanakan atau mengimplementasikan poin ini gitu. SOP berarti komunikasi ya, mengkomunikasikan atau apa ya? Biasanya itu kalau indikator mutu tuh ada sosialisasi sih, berarti pelaporan aja kali ya. Pelaporan dan sosialisasi indikator mutu. Oke. Jadi kalau teman-teman bicara program peningkatan mutu, maka di dalamnya ini pasti akan ada indikator mutu gitu. Daftar indikator mutu di puskesmas. Oke. Nanti untuk spesifik poin ini kita akan bahas secara terpisah ya, agar
lebih detail gitu. Oke, jadi kita bahas dulu bedah standarnya. Nanti setelah itu teman-teman bisa kok tulis aja di komentar mana yang masih bingung, nanti kita bahas, kita prioritaskan untuk membahas selanjutnya. Oke. Ini SPO pelaporan sosialisasi indikator mutu. Setelah sudah selesai SPO, pastikan SOP maksudnya. Di SOP itu pastikan ada jadwal sosialisasi. Jadi kalau teman-teman lihat di rumah sakit, biasanya hasil indikator mutu itu kita taruh di website teman-teman. Gitu. Jadi di website rumah sakit kita taruh hasil indikator mutu per bulan atau per triwulan gitu. Intinya secara berkala. Itulah salah satu cara kita untuk mensosialisasikan hasil indikator mutu ke masyarakat. Gitu. Nah, untuk di puskesmas sendiri sebenarnya bisa menggunakan cara serupa. Gitu. Cuma masalahnya mungkin tidak semua puskesmas punya website. Nah, itu bisa disiasati dengan pertemuan lintas program, lintas sektor, atau juga dengan sosial media. Gitu. Jadi di sini adalah bukti apa ya? Bukti sosialisasi ya. Si hasil indikator mutu ke lintas program kan bisa di dalam puskesmas ya, itu gampang lah ya. Kalau lintas sektor tuh yang biasanya susah, ini biasanya bisa teman-teman bikin, paling gampang tuh ya bikin desain sih, desain entah poster, gambar, nah itu serahkan ke lintas sektor kalau tidak punya website gitu. Oke. Contohnya itu, mungkin teman-teman pengen contoh kali ya, biar gampang. Oke, kita lihat contohnya itu. Nah, mungkin kalau teman-teman pengen tahu, contohnya itu kita coba cek ya. Desa Unggul, Sidoarjo, rumah sakit, apa yang bisa ya? Kayaknya RSPG Cisarua. Oh, ini validasi, mohon maaf. Termutu ini kayaknya karena di sini. Coba kita lihat ya, Google aja deh. Oke. Nah, laporan komite RSMM atau RUSDAUS. Oke, kita cek. Ini hasilnya dia dalam bentuk laporan ya. Ini juga bisa sih seperti ini ditaruh di websitenya. Nah, ini. Jadi inilah yang teman-teman buat. Silahkan buat laporan seperti ini, di mana di dalam laporan tersebut ada hasil indikator mutu beserta analisanya gitu. Oke, ini bla 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 blanya, peraturannya kayaknya nggak usah ya. Mana hasilnya? Nah, intinya tuh di sini teman-teman. Jadi silakan buat hasilnya dalam kurun waktu tertentu, bisa semester, bisa triwulan, lalu ditampilkan di media sosial atau dibikin format PDF lalu disebar ke lintas sektor. Ini tuh bisa seperti ini. Gitu. Oke. Nah, cantik kan? Gitu. Simpelnya kayak gini aja. Tuh. Buat seperti ini lalu kirim ke lintas sektor. Oke. Lanjut. Kita main cepat aja ya teman-teman ya. Oke. Udah ya. 5.1.1 close. Oke. Kita lanjut ke 5.1.2. Ini apa ya? Kepala Puskesmas dan tim atau petugas yang diberi tanggung jawab untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien berkomitmen untuk membudayakan peningkatan mutu secara berkesinambungan melalui pengelolaan indikator mutu. Oke, ini bicara spesifik tentang indikator mutu. Jadi pasti di sini Puskesmas itu disuruh membuat daftar indikator mutu, gitu. Oke, kita lihat EP-nya. Terdapat kebijakan tentang indikator mutu, dilengkapi dengan profil indikator. Oke, jelas. Di sini silakan membuat SK daftar indikator mutu Puskesmas, di mana di dalamnya terdapat lampiran profil indikator. Jadi bikin SK
daftar indikator mutu puskesmas, lalu nanti lampirannya adalah profil indikatornya. Kalau di dalam puskesmas teman-teman ada 10 indikator mutu, nah pastikan di dalam lampirannya adalah 10 profil indikator mutunya. Oke. Lalu profil indikator mutu kayak gimana sih? Ya kayak gini teman-teman. Banyak kok di Google, teman-teman. Kalau puskesmas nggak usah bingung, cari aja referensi dari rumah sakit gitu. Pasti memenuhi kok. Nggak usah cari yang puskesmas kayak gini, cari aja profil indikator mutu rumah sakit gitu. Karena contohnya itu lebih apa ya? Lebih pas sih gitu. Coba kita lihat di sini. Nah, indikator mutunya, nah di sini kan jelas ya. Kalau ngelihat di website kayak gini tuh enak. Coba kita cek. Oh, ini hasilnya aja. Profil indikator mutu. Nah, ini kamus indikator kinerja, bukan ya? Kalau kita lihat, biasanya sih dokumen confidence itu. Jadi mungkin tidak ada profilnya ya. Kebanyakan hasil. Oke. Oh, nih kayaknya ada nih. Nah, ini profil indikator tuh seperti ini modelnya. Area jadi kolom-kolom di mana formatnya itu sudah baku. Jadi teman-teman tidak bisa berpikir seenaknya. Dipastikan kayak gini. Nanti di dalamnya pastikan ada numerator dan denominator. Inilah yang disebut dengan profil indikator mutu gitu. Makanya saya teman-teman membuat SK, pastikan buat juga profil indikatornya gitu. Lalu bagaimana cara membuat daftar indikator mutu? Nah, itu akan kita bahas secara terpisah, oke? Karena pembahasannya cukup panjang, teman-teman. Gitu. Kita lanjut ya. Dilakukan pengukuran indikator mutu sesuai dengan profil indikator. Oke, ini berarti laporan pengukuran indikator mutu. Oke. Laporannya seperti apa sih? Jadi kalau indikator mutu, laporannya itu berbentuk ini teman-teman. Jadi ada yang namanya form sensus harian. Oke. Form sensus harian ini adalah form yang form kerja kita gitu. Jadi form kerja kita bisa disebut form sensus harian. Jadi hasil dari form sensus harian nanti ketahuan nih nilai indikator mutunya berapa. Misalnya 80%, standarnya 100%. Nah, itu dibuat laporan indikator mutu. Oke, bentuknya seperti apa? Seperti tadi, laporan indikator mutu tuh biasanya daftar indikator mutunya apa, numeratornya apa, hasilnya apa, tercapai atau tidak tercapai. Kalau tidak, baru nanti ada keterangan di bawahnya analisis dan rencana tindak lanjut. Kayak gitu sih. Oke. Nah, inilah laporan pengukurannya seperti itu. Ini dibuat kapan? Dibuat sebulan sekali. Oke, nanti kita bahas secara terpisah ya. Karena emang untuk indikator mutu tuh kayaknya enaknya bagusnya dibuat konten tersendiri. Poin 3. Dilakukan evaluasi terhadap upaya peningkatan mutu berdasarkan tindak lanjut dan rencana perbaikan. Oke, jadi indikator mutu nanti ada analisis. Lalu di sini ada RTL. Oke. Jadi untuk pengukuran indikator mutu teman-teman pastikan setiap bulan itu dilaporkan gitu. Jadi ada hukumnya gitu. Jadi laporannya per bulan. Oke, bila tidak tercapai buat analisa dan RTL-nya. Oke, ini yang pertama. Bila tidak tercapai 3 bulan berturut-turut, oke, buat PDCA atau PDSA-nya. Tuh. Oke. Intinya di sini. Inilah yang akan teman-teman buat atau teman-teman jawab dalam poin ketiga. Nah, poin ketiga ini kan ini ya, evaluasi terhadap upaya peningkatan mutu berdasarkan tindak lanjut gitu. Nah, jadi si TJ mutunya nanti mah gampang, dia tinggal merekap hasil analisa RTL seluruh indikator mutu yang sudah dilaporkan gitu. Gampang ya. Oke.
Makanya untuk indikator mutu itu pastikan setiap unit itu mengerjakan gitu. Jadi tim mutunya nggak capek gitu. Oke. Nah, ini udah berapa menit ya? 15 menit. Kayaknya kita sudahi aja teman-teman ya. Kita intinya baru poin mutu saja 5.1.1, 5.1.2. Ini sudah memakan waktu 15 menit. Oke, mungkin dari saya sekian. Semoga mencerahkan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jika ada request pembahasan, tulis juga aja di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.